Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000, sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdraw-nya. Dari segi pair-nya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Diperuntukkan malam ini sampai dengan besok tanggal 28 Maret 2025. Sebelum masuk ke teknikal, kita bahasin dulu dari segi fundamental. Ada pidato Presiden Donald Trump ya tadi pagi, ini di luar jadwal, cuman sih mendadak ada, dan dampaknya itu dirasakan langsung di gold ya, mendadak langsung menguat. Kemudian untuk nanti malam ada PDB dan klaim pengangguran awal ini yang akan menjadi antisipasi. Misalkan data yang keluar adalah untuk PDB-nya di bawah daripada data yang sebelumnya, negatif untuk indeks dolar, tapi kalau di atasnya tentunya bisa positif untuk indeks dolar. Cuman hati-hati, klaim pengangguran ini biasanya data yang sebelumnya ini rawan direvisi. Misalkan nanti keluarnya adalah di atasnya, negatif untuk indeks dolar, tetapi kalau klaim penganggurannya berkurang dan di bawah daripada data yang sebelumnya, ini bisa ngedorong untuk indeks dolar jangka pendek positif kembali. Selanjutnya dari segi teknikalnya masuk dulu ke indeks dolar. Jadi pergerakan untuk indeks dolar itu ketahan di level area resisten kedua weekly, meskipun harga mampu bergerak di atas level area tersebut, tetapi tidak bertahan lama, dan harga saat ini tuh balik bermain-main kembali di level area minor antara 10434 dan 10443 ya. Cuman antisipasinya misalkan ini nanti kembali turun ke bawah, sebagai level kunci jangka pendeknya berada di 104.05. Selama untuk indeks dolar masih belum mampu bergerak di level area tersebut atau di bawahnya, waspadai potensi atas. Tetapi yang akan menjadi zona pantaunya, misalkan malam ini mampu maintain di atasnya 10455 kembali, zona atau level area minor antara resisten 3 dan resisten 2 ini yang akan menjadi antisipasinya, zona yang saya blok merah 10474 dan 10487 ya. Ini antisipasi misalkan mampu maintain kembali di atasnya resisten kedua weekly. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, hati-hati, setidaknya pantau terlebih dahulu antara 104.05. Selama nanti bertahan, bisa aja sampai dengan besok ini sideways terlebih dahulu ya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar sendiri, zona pantaunya bagian atas maksimum 10474 dan 104.87 terlebih dahulu. Syaratnya adalah untuk hari ini pantau mampu atau tidak maintain kembali di atasnya 104.55. Misalkan tidak mampu, kelihatan banget saat tadi ngerites di level area resisten kedua ini kan ada rejeksi. Yang pertama adalah 104.200 ini, misalkan ada penurunan lebih lanjut, ini antisipasi terdekatnya maksimum sementara berada di 104.05. Selama daily close-nya atau minimal H4-nya indeks dolar masih belum mampu tutup di bawahnya 104.05, waspadai potensi bolak-balik atau sideways sampai dengan besok menjelang penutupan market ya. Jadi hati-hati, dampak daripada hasil pidato Presiden Donald Trump untuk hari ini itu masih belum selesai. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold, antisipasi kemarin potensi sideways, cuman sih ini sudah breakout level area bagian bawah yang sebagai kuncinya berada 3010 ini kan aman, harga langsung mendadak ke dorong ke atas level area minor, zona yang saya blok merah di sini. Sentuhan untuk yang kedua kalinya ada reaksi, cuman sih dari segi timber kecilnya ketahan di kisaran 3029 ya, dan langsung mendadak spike ke dorong ke atas. Posisi harga saat ini tuh mendekati history high di minggu yang sebelumnya 3057. Sebagai kunci jangka pendeknya, misalkan untuk malam ini gold tidak mampu bergerak kembali di bawahnya 3044, waspadai potensi arah atas terlebih dahulu yang akan menjadi antisipasi. Misalkan untuk level area SRP-nya saya pecah, level area minor bagian atas ada harga 3066 dan 3072 ini yang akan menjadi antisipasi selanjutnya ya. Cuman pastikan terlebih dahulu nanti minimal H4-nya body candle-nya mampu tutup di atasnya 3057 atau tidak. Misalkan mampu, baru ada peluang ke level area minor 3066
dan maksimumnya 3073. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan dan sekali lagi ketahan di level area 3057, waspadai potensi koreksi jangka pendeknya sebagai kunci bawahnya 3044. Misalkan mampu bertahan bisa aja kedorong ke atas, tetapi kalau malam ini bergerak ke bawah dan di bawahnya 3044, waspadai level area minor terlebih dahulu yang berada di antara 3035 sampai dengan 3039. Kesimpulannya untuk gold, zona pantau malam ini sebagai level kunci untuk saat ini hati-hati di 3057. Kemudian next targetnya misalkan mampu bergerak di atas level area tersebut, 3066 dan 3073 ini yang akan menjadi antisipasi selanjutnya. Kunci penurunan atau koreksinya berada di 3044 selama harga masih belum mampu bergerak di bawahnya 3044, waspadai potensi arah atas terlebih dahulu. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin planning kemarin adalah cari ancang-ancang stop sell dan harusnya ini sudah keluar, sudah TP. Posisi harga saat ini tuh bermain-main di zona yang saya blok hijau dengan batas atasnya 87.400-an, batas bawah itu berada di 86.400-an ya. Jadi hati-hati, ini kelihatan banget untuk sideways-nya di minggu ini. Kemungkinan kalaupun ada penurunan, pantau terlebih dahulu mampu atau tidak harga bergerak di bawahnya 86.400. Misalkan mampu, baru ada potensi arah zona tengah atau sebagai pivot. Next target selanjutnya berada di 85.000 sampai dengan 84.300-an. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya ada penurunan dan ke reject sekali lagi di 86.400, waspadai potensi arah atas yang akan menjadi antisipasi. Masih tetap belum ada perubahan level area minor antara 88.200 sampai dengan 88.700-an terlebih dahulu. Ada kecenderungan bisa aja sideways sebagai level kunci bagian bawah adalah di 86.400. Misalkan sudah mampu bergerak di bawah level area tersebut, baru ada peluang zona tengah atau sebagai pivot pergerakan untuk minggu ini. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD antisipasi di video yang sebelumnya, kalaupun ada penurunan adalah di level area minor. Saat ini kejadian ketika mencapai level area tersebut di kisaran 1.28700 di sini sampai dengan bagian bawahnya berada di 1.28600-an, kelihatan banget rejeksinya dan posisi harga saat ini tuh balik lagi ke atas, menguji sekali lagi di zona tengah atau sebagai pivot. Batas bawahnya 1.2935, untuk pivot sendiri berada di 1.29500-an. Kemungkinan triggernya dari PDB dan klaim pengangguran awal nanti, misalkan datanya adalah negatif, ada potensi ini akan kedorong ke atas yang akan menjadi antisipasinya 1.29700, dan di level tersebut itu sebagai level kuncinya selama H4-nya masih belum mampu bergerak di atasnya 1.29700, waspadai potensi balik arah ke bawah kembali. Kesimpulannya untuk GBP USD, zona pantau malam ini bagian atas ada 3 level area dan saat ini itu masih menguji di 1.2935, pivot 1.29500, batas atas pivot dan sebagai kunci untuk kenaikannya berada di 1.29700. Selama aman, waspadai potensi harga balik ke bawah kembali, tetapi ringnya pun terbatas. Hati-hati di support pertama weekly yang berada di 1.29100, maksimum adalah di history low minggu yang sebelumnya 1.28900-an ya. Waspadai 1 sampai dengan 3 jam ke depan arah zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu sebagai penentunya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga sudah mampu mencapai level area support kedua weekly 1.0742, antisipasi di video yang sebelumnya ya, dan saat ini tuh harga mendadak balik lagi ke dorong ke atas, retest sekali lagi di history low minggu yang sebelumnya 1.0795. Misalkan untuk hari ini harga mampu maintain kembali di atas level area tersebut, kemungkinan ringnya pun masih terbatas. Gambaran saya tidak jauh-jauh di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.0822. Gambaran saya maksimum sampai dengan besok masih berada di bawahnya 1.0834 ya. Hati-hati, waspadai jangka pendeknya bisa aja ini pelan-pelan merambat ke atas dulu, tetapi sebagai level kuncinya pantau di 1.0822. Misalkan ada rejeksi di area zona yang saya blok orange di sini, waspadai sebelum naik lebih tinggi, putar balik dulu ke level area minor di
kisaran 1.0775 sampai dengan 1.0763. Untuk planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell dengan target maksimum sedikit berada di atasnya support ke 2 weekly ya, harusnya sudah kena TP. Untuk saat ini saya masih belum ada planning lanjutan ya, saya menunggu antara 1 sampai dengan 3 jam ke depan harga ini mampu atau tidak bergerak di area zona yang saya blok orange, dan apakah ada konfirmasi reversal kembali ke bawah atau tidak akan saya pantau terlebih dahulu di kisaran blok orange di sini ya. Kalau misalkan valid ya tidak menutup kemungkinan day trade-nya jangka pendek cari ancang-ancang setup sell kembali, tetapi agak rawan ya, karena untuk dampak daripada hasil pidato dari Presiden Donald Trump untuk saat ini itu masih berlangsung, masih belum ada tanda-tanda ya. Waspadai open market nanti di sesi Amerika, yang saya khawatirkan ini nanti mendadak spike dulu ke atas menguji support yang saat ini resisten 1.0822 baru putar balik ke bawah. Cuman kalaupun ada penurunan kemungkinan masih berada di atasnya 1.0742. Selanjutnya adalah untuk AUD/USD. Pergerakan untuk AUD/USD planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell dengan catatan sebagai level kuncinya harga belum mampu bergerak di atasnya 0.63400 ya. Untuk TP pertamanya harusnya sudah kena yang ada di sini 0.62800-an, kurang lebih pas di level area tersebut harga mendadak balik ke dorong ke atas. TP keduanya berada di 0.6257. Untuk rekan-rekan yang masih bertahan di market ya AUD/USD, ketika mencapai level area support pertama harusnya keluar sebagai bagian posisi dan stop loss ini sudah bisa dimajukan, setidaknya tetap berada di history high terdekat, ruang geraknya menjadi 12 pip ya untuk jarak stop lossnya. Untuk planning lanjutan saya masih belum ada, terkecuali harga mampu maintain kembali di bawahnya 0.6807. Kemungkinan jangka pendek kalau mau re-entry sell itu juga bisa terjadi, tapi dari segi targetnya terbatas, kemungkinan pergerakan malam ini masih tetap berada di atasnya 0.62800-an. Hati-hati zona tengah atau sebagai pivot, dan sebagai level kunci untuk minggu ini masih tetap belum ada perubahan. 0.63400 ini sebagai level kunci bagian atas. Selama masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell kembali ya, mengingat untuk yang kemarin ini masih on track, stop lossnya sudah dimajukan dan TP sebagian ini sudah diambil, jadi akan saya pantau terlebih dahulu, masih belum ada re-entry kembali ya. Hati-hati untuk AUD/USD. Kemudian untuk USD/CAD, pergerakan untuk USD/CAD harga penurunannya itu kurang lebih pas di level area minor yang saya blok merah bagian bawah ya. Ada harga 1.42400-an sampai dengan 1.42300-an kurang lebih. Setelah mengambil level area tersebut harga pullback kembali ke atas. Posisi saat ini bermain-main di level area support pertama weekly 1.4282. Jadi kalaupun harga ini nanti lanjut ke dorong ke atas, kemungkinan malam ini gambaran saya masih belum jauh-jauh di antara zona tengah atau sebagai pivot sampai dengan 1.4311 ya. Di kirinya sentuhan pertama ini kan ada reaksi, jadi tidak menutup kemungkinan kalau malam ini lanjut ke dorong ke atas, gambaran saya masih belum jauh-jauh di antara dua level area 1.43300 dan 1.43100-an pembulatan ya. Tetapi kalau misalkan USD/CAD balik lagi ke dorong ke bawah, setidaknya pantau H4-nya body candle harus mampu tutup di bawahnya 1.4259 baru ada peluang arah support 2 weekly. Selama bertahan hati-hati, sementara pantau di area pivot terlebih dahulu. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss sideways untuk minggu ini berlanjut. Kenaikannya itu ketahan di antara zona yang saya blok hijau. Potensi atau zona pantau yang kemarin misalkan ada kecenderungan harga ini sideways, ring area yang mesti diantisipasi bagian atas adalah 0.8835 dan 0.8851. Area potensi sideways bagian bawah adalah di 0.8815 dan 0.8803 ya. Jadi ini masih ketrap di ring area sideways. Untuk planning saya masih belum ada, terkecuali untuk rekan-rekan mau cari ancang-ancang setup sell, usahakan sedekat mungkin di area 0.8835. Jarak stop lossnya sedikit berada di atasnya history high minggu yang sebelumnya. Konteksnya hanya memanfaatkan potensi sideways. Dari segi targetnya sementara nggak bisa jauh-jauh, pantau sendiri di antara 0.8815 dan 0.8803 ya. Jadi ini masih belum ada perubahan untuk zona pantau bagian atasnya. Dikarenakan masih sideways, jadi ini hati-hati terlebih dahulu antara blok hijau bagian atas dan zona yang saya blok abu-abu bagian bawah.
Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen planning kemarin cari ancang-ancang setup buy, konteksnya hanya day trade dan harusnya sudah keluar ya TP kembali. Harga saat ini tuh sudah mampu maintain kembali di atasnya resisten kedua weekly 150-800an yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Jadi kalau untuk USD Yen, misalkan harga lanjut terus ke dorong ke atas, yang akan menjadi antisipasi sampai dengan besok, hati-hati di level area minor antara resisten 2 dan resisten 3, zona yang saya blok merah ini yang mesti diwaspadai 151.200 dan 151.45 ya, kurang lebih level area minor jatuh di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan untuk hari ini ternyata harga mampu maintain kembali di bawahnya support 150.800an, waspadai potensi koreksi dari segi time frame kecilnya, misalkan bagian bawah untuk level area SRP-nya kalau saya pecah di sini banyak sekali reaksi ya. Blok merah bagian bawah di sini ada harga 150.57 dan 150.41. Misalkan ada penurunan, kalau kehilangan 150.82, kemungkinan zona pantau selanjutnya berada di level area minor. Dikarenakan untuk minggu ini 2 kali ya kurang lebihnya untuk USD Yen kena TP, jadi saya masih belum ada planning lanjutan. Saya lebih prepare wait and see terlebih dahulu, terkecuali harga ini nanti mampu kedorong ke bawah dan ke reject di level area minor, baru kalau mau re-entry buy kembali tidak masalah dengan jarak stop loss-nya itu kurang lebih di kisaran 150.200an ya. Ini untuk jarak stop loss. Dari segi TP-nya pantau di 151.200 dan 151.400an. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.